Innalhamdulillah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bisa uh, bertemu ya melalui Zoom atau secara online dalam rangka untuk kita melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yang di antara kewajiban-kewajiban Allah yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW sabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, maka memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, dan kewajiban ini akan senantiasa melekat pada diri seseorang selama dia masih diberikan nyawa atau masih hidup, diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal atau tidak pandang muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, semuanya memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah tentunya ilmu syar'i. Baik, oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam kita menuntut ilmu agamanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali. Allahumma amin. Eh, Sebelumnya, Ana ingin mengucapkan maaf ya, karena ini terlambat, seharusnya jam 12.30 ya kalau nggak salah. Terus juga ini karena kondisi, dan Ana sendiri sedang dalam safar sebenarnya. Ini sekarang sedang di Dewan Dakwah Islamiyah. Ana berada di Jakarta Pusat ini saat ini, kan ada undangan. Tapi alhamdulillah masih bisa untuk menyempatkan apa eh, untuk bisa online untuk pembelajaran ataupun perkuliahan di siang hari ini, insya Allah. Jadi kita bersama-sama untuk bisa istifadah, untuk bisa mengambil manfaat dari waktu kita di siang hari ini. Karena yang namanya belajar itu tidak kenal tempat juga ya, mau di mana saja bisa ya. Mau di rumah ataupun di tempat manapun kita tetap bisa eh, memanfaatkan untuk waktu kita untuk bisa belajar. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, eh, kemarin sampai mana pembahasan kita pertemuan yang lalu, Akidah tentang apa Ustaz. pembahasan? Ya, Akidah. akidah ya. Baik, berarti belum masuk ke salaf ya? Belum. Belum. Baik. Akidah secara bahasa apa maknanya? Ada yang mau jawab? Silakan. Harusnya sudah Abdul bukan Z. paham ya. Silakan, Ustaz. Ya, gimana? Salah satu silakan untuk
ini dulu, raise hand dulu, angkat tangan, baru nanti Anda silakan untuk jawab. Ayo, silakan siapa yang mau menjawab. Kalau nggak ada, nanti Anda yang nunjuk ini. Abidah Rahmah ada. Ada Ustaz. Ya, silakan dijawab pertanyaan akidah secara bahasa. Tidak secara bahasa adalah berasal dari kata al-aqdu atau ikatannya itu kebalikan dari al-hal atau Ya, ya silakan lanjut kalau mau tambah. sudah Ustaz. Sudah, baik. Jadi eh, akidah itu dari kata akoda apa? Fi'il mudhari'nya apa? Yakudu atau yakidu. Terus uqdatan. Jadi artinya akdan atau uqdatan itu artinya adalah ikatan. Yang mana ketika kita meyakini sesuatu atau yang kalau dalam bahasa Indonesia kita maknai dengan keyakinan ya. Sesuatu yang kita yakini. Meskipun aslinya itu artinya ikatan sebenarnya. Secara harfiah, secara maknanya itu artinya ikatan. Tapi maksudnya di sini adalah ketika kita meyakini sesuatu seperti halnya kita mengikat sesuatu tersebut secara kuat. Makanya kalau sudah terikat kuat otomatis ya dia apa namanya tidak akan ragu lagi karena sudah yakin. Ketika belum yakin berarti ketika masih ada keraguan berarti itu belum yakin, belum jadi keyakinan. Jadi keyakinan itu sesuatu yang tidak ada keraguan lagi. Ya, kemudian secara istilah siapa di sini? Didik Supatmadi ada Didik. Hadir Ustaz. Secara istilah apa akidah? Oh, sudah. Sudah belum kemarin? Sudah ya? Atau baru sampai bahasa? Enggak ya, kayaknya udah sampai akidah. Akidah secara istilah Hmm. keyakinan hati yang teguh terhadap Allah, para malaikatnya, Hmm. kitabnya, para rasul, hari akhir, dan takdir baik Baik. Yaitu tanpa ada tanpa ada keraguan. ya, saya anak tampilkan ini dulu. Sudah bisa kelihatan? Sudah Ustaz. Kelihatan ya? Baik. Kemarin sudah kita pelajari tentang makna akidah fil lughah wal istilah. Kalau secara lughah itu dari kata akad ataupun uqdah, ikatan ya. Dan maknanya sebenarnya secara makna itu banyak. Ya. Secara bahasa makna akidah itu banyak. Bisa sebentar. Ya bisa dimaknai ini ar-rabtu ya, ar-rabtu itu ikatan. Intinya hampir sama semua maknanya ini. Jadi al-aqidatu lughatan min al-aqd wa taduru ma'aniha al-lughawiyah hawla ar-rabti wasyaddi wal ibram wal ihkam wat tawassuq wa tawsik wat tamasuk wal isbat wal muahadah. Jadi ini adalah makna-makna akidah secara bahasa. Dan juga minhu al-yakin al-jazm. Al-yakinul jazm. Jadi keyakinan yang kuat. Ini makna akidah secara bahasa juga. Meskipun secara bahasa dengan secara istilah hampir sama, nggak jauh beda. Jadi di sini secara bahasa ada beberapa kata ini bisa bisa ditulis ya kalau memang
apa sudah mempersiapkan pulpen dan kertas ya. Emang harusnya sudah siap ya ketika mau belajar kan harus menyiapkan pulpen dan kertas ya karena ilmu itu diikat dengan kolam ya. Ibaratnya seperti buruan untuk mengikat buruan itu untuk mendapatkan buruan itu ya harus dengan alat yaitu kalau ilmu adalah dengan pulpen. Jadi taduru ma'ani al-lughawiyah li al-aqidah atau di makna al-aqidah fil lughah haula ar-rabat jadi rabat ikatan syad itu maksudnya tarikan yang kuat ya, ikatan yang kuat. Ibrom itu juga sama ya, memintal. Wal ihkam itu juga menguatkan. Tawasuk itu tausik itu juga mengeratkan ya, menguatkan. Kemudian tamasuk juga sama. Tamasak kayak tamasaku itu berpegang teguh atau eh, memegang dengan kuat ya. Kemudian al-isbat juga sama. Wal muahadah itu juga sama ya, teguh. Kemudian yakin wal jazm, al yakin wal jazm, keyakinan dan juga apa kuatannya secara kuat, keyakinan yang kuat. Jadi ini makna-makna akidah secara bahasa. Adapun secara istilah, maka di sini bisa kita pahami makna akidah fil istilah, dia majmu'atul umur ad-diniyah allati yajibu 'alal muslim ay yu'mina biha wa takunu 'indahu yakinan la yumazijuhu syak. La yumazijuhu syakkun. Jadi yang dimaksud dengan akidah Islamiyah secara istilah adalah majmu'atul umur, kelompok perkara ataupun kumpulan perkara ad-diniyah dalam agama. Jadi perkara-perkara dalam agama allati yajibu 'alal muslimi ayyumina biha, yang mana wajib hukumnya atas setiap muslim untuk mengimaninya. Perkara-perkara tersebut hanya ini kembali kepada al-umur ad-diniyah. Wa takunu 'indahu yakinan, dan perkara-perkara tersebut pada diri seseorang harus menjadi keyakinan, ya, yakinan. Jadi sesuatu yang diyakini, yang mana keyakinan tersebut la yumazijuhu syak. La yumazijuhu syak itu tidak apa me- eh, mengganggunya keraguan. Maksudnya dalam artian tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi al-aqidah al-islamiyah indal istilah adalah eh, sekelompok perkara dalam agama yang harus yang hukumnya wajib untuk diimani setiap muslim dan diyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, perkara-perkara dalam agama di sini maksudnya apa? Ini seperti yang dijelaskan oleh eh, Syekh Al-Alama Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah di sini. Faqala Al-Alama Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi iman kepada perkara-perkara ini yaitu yang pertama tentunya kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, dengan sebenar-benar iman. Dan keimanan kepada Allah kemarin sudah Anda sebutkan harus ada berapa perkara yang harus ada dalam keimanan kepada Allah. Ada berapa perkara? Empat. Hmm, ada 4 perkara ya. Apa aja? Siapa tadi yang bilang 4? Silakan dilanjutkan. Hmm. Tadi ada yang bilang 4 mana? Ada Ustaz. Nurul Farah ya, silakan. Ada al-imanu bi rububiyatillah, al-imanu bi Al-iman, dia apa? rububiyatillah,
Fi, Rububiyah Ustaz. yang agak jelas. Yang Al-iman pertama apa al-iman? birububiyatillah. Ah, Yang kedua ada terus, al-imanu biuluhiyatillah. terus. Al-imanu bi asma'i wa sifatillah. Mm-mm. Sama al-imanu Satu lagi. Di, wujudihi. nah, biwujudillah. Jadi empat perkara yang harus ada dalam kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya al-imanu biwujudillah. Kita meyakini dengan mengimani dengan seyakin-yakinnya, mengimani dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Meskipun eh, tidak ada yang pernah melihatnya, belum ada yang pernah melihatnya di dunia ini dan tentunya tidak ada yang akan bisa melihatnya di dunia ini. Akan tapi harus kita yakini bahwasanya nanti di akhirat bahwasanya Allah akan bisa dilihat dan merupakan kenikmatan terbesar bagi penghuni surga. Jadi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat terbesar penghuni surga. Adapun di dunia ini maka tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri ketika dimi'rajkan di langit yang tujuh, di langit ketujuh itu beliau juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya apakah melihat Allah, maka Rasulullah menjawab nurun ana arah. Jadi ada cahaya yang menghalangi antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, pandangan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Musa ketika diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa sampai pingsan ya karena ketika ingin melihat Allah tapi karena memang belum mampu ya, mata manusia di dunia ini untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, untuk di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah, tapi bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak ada. Banyak perkara-perkara yang tidak terlihat tapi ada. Bahkan banyak hal terkait akidah itu adalah perkara-perkara gaib ya, seperti adanya surga dan neraka. Kita belum bisa melihat surga dan neraka tersebut, tapi kita mengimaninya. Ya, berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari semua itu karena mereka mengatakan belum pernah melihat. Mereka mengingkari adanya azab kubur karena mereka nggak melihat adanya azab kubur tersebut. Jadi mereka merasa karena tidak bisa melihatnya maka untuk mereka nggak ada. Mereka lebih percaya dengan akal mereka karena eh, apa yang tidak masuk di akal menurut mereka tidak mungkin itu ada. Padahal tidak semua perkara dalam agama itu dapat diukur dengan akal. Jadi tidak bisa dijadikan patokan akal, apalagi akal manusia yang sangat terbatas. Ya, jadi untuk kaitannya dengan keimanan tidak bisa digunakan dengan hanya berpatokan pada akal saja, tapi juga harus dengan eh, hati yang bersih, hati yang apa, yang sehat ya, yang menerima kebenaran dengan lapang dada dalam artian ketika dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya maka dia akan menerima itu meskipun dia tidak ataupun belum melihatnya atau belum mengetahuinya. Dan yang seperti ini tentunya harus mempunyai keimanan yang sangat kuat ya, seperti halnya Abu Bakar. Jadi tidak ada seorang pun yang didakwahi Rasulullah kepada Islam kecuali dalam dirinya itu ada kabuah. Kabuah ini adalah rasa rasa ragu ya, ada rasa ya keraguan gitu meskipun sedikit. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Abu Bakar ditanya, apakah eh, apa namanya engkau eh, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Muhammad terkait Isra dan Mi'raj,
Maka kata Abu Bakar, seandainya beliau menyampaikan lebih dari itu, maka aku akan mempercayainya. Ini menunjukkan keimanan Abu Bakar yang sangat luar biasa, yang bahkan dijelaskan oleh Rasulullah ketika ditimbang antara keimanan Abu Bakar dengan keimanan manusia yang lainnya, maka lebih berat timbangan keimanan Abu Bakar. Baik. Kemudian di sini al-aqidah secara istilah itu dikatakan oleh Syekh Abdullah Abdul Hamid Al-Azhari. Yang dimaksud dengan akidah secara istilah adalah al-umur, ini yang tadi ya. Itu tadi yang ana nukilkan di PPT, itu adalah perkataan Syekh Abdullah Abdul Hamid Al-Azhari. Jadi ya al-umur lati yajibu ayyusaddiqa biha al-abd ayyusaddiqa biha al-qalbu wa tatma'inna ilaiha an-nafsu tatma'innu ilaiha an-nafsu hatta takuna yakinan sabitan la yumazijuha raibun ay syakkun wala yukhalituha syakkun. Jadi tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan dan juga apa sama ya, syak dengan raib itu sama, itu keraguan. Yang dimaksud dengan akidah itu adalah al-imanul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syak ladai mu'taqidih. Jadi yang dimaksud dengan akidah itu adalah keimanan yang kuat. Al-imanul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syak, yang mana tidak mendatangkan keraguan sedikit pun. Ladai mu'taqidihi, ini bagi yang meyakininya, bagi orang yang meyakininya. Jadi benar-benar yakin sampai tidak ada keraguan sedikit pun. Wasumya akidah di annal insan yaqidu alaihi qalbu. Jadi kenapa dikatakan akidah? Karena manusia mengikatnya dengan hatinya. Jadi ini kembali ke makna lughah tadi. Tadi dikatakan bahwasanya makna lughah akidah itu adalah ikatan atau mengikat. Maka di sini dikatakan akidah karena manusia tersebut mengikatnya dengan hatinya. Jadi meyakini sesuatu itu sama halnya dia mengikat sesuatu itu dalam hatinya. Jadi ketika seseorang sudah yakin dengan seyakin-yakinnya atas sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu itu telah diikat kuat di dalam hati seseorang. Baik. Nah, adapun Syekh Saleh di sini tadi sudah jelaskan yang dimaksud dengan akidah itu adalah keyakinan yang kuat atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Atau sama hadis arkanul iman, dan ini yang disebut sebagai rukun iman. Ada yang ditanyakan terkait makna akidah secara bahasa dan secara istilah sebelum kita nanti masuk ke salaf ya. Sebenarnya ini harusnya sudah bisa dipahami semua karena ini perkara yang bukan hal yang baru bagi kalian semua. Tapi kalau tidak ada, kita sedikit masuk ke pembahasan as-salaf. Apakah yang dimaksud dengan salaf? Kalian bisa lihat di sini al-mabhasul tsani ta'rifus salaf lughatan wa istilahan. Di pembahasan yang kedua itu kaitannya dengan salaf secara bahasa dan istilah. Wassalafu lughatan, salaf itu secara bahasa yuqal salafa yaslufu salafan au sulufan. Jadi salaf itu dari kata salafa yaslufu. Wassalif, salif itu isim fa'ilnya ya. Isim fa'il dari salafa yaslufu itu salif. Maknanya adalah al-mutaqaddim, yang terdahulu. Jadi salaf ini adalah yang terdahulu. Wasalafu wassalifu wassul ataupun as-salif ataupun as-sulfah maksudnya adalah al-jamaah al-mutaqaddimun, orang-orang terdahulu atau kelompok orang yang sudah mendahului kita. Wal qaumus sulaf, adapun
kaum sulaf itu adalah al-mutaqaddimun, orang-orang yang sudah mendahului kita, yang berada di zaman sebelumnya ataupun orang-orang terdahulu. Wa salafur rajuli aba'uhu al-mutaqaddimun. Jadi salafnya seseorang itu adalah orang tua mereka yang terdahulu. Jadi makna salaf itu adalah orang yang mendahului kita, baik orang tua kita atau mungkin apa kakek kita dan nenek kita, dan juga orang tua dari orang tua kita, orang tua dari kakek kita, dan mereka yang sudah mendahului kita itu adalah makna dari salaf secara bahasa. Wal jam'u aslafun wa sulaf, dan bentuk jamaknya adalah aslaf. Aslaf itu adalah orang-orang yang terdahulu. Juga bisa dengan sulaf, ya, orang yang terdahulu. Wassalafu, yang dimaksud dengan salaf adalah man taqaddamaka min abaika. Jadi seseorang yang mendahuluimu dari orang-orang tuamu, wadawi qarabati, ataupun dari kerabat-kerabatmu, alladzina hum fawqaka, yang mana mereka adalah yang lebih tinggi dari kamu, fisinni wal fadl, baik dari segi umur maupun kemuliaan. Karena kita kan diperintahkan untuk memuliakan yang lebih tua. Ya, jadi laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah, yang tidak mencintai yang muda, yang kasih sayang kepada yang muda, dan tidak memuliakan yang lebih tua, menghormati yang lebih tua. Nah, ketika orang siapapun itu orang tua, maka tetap kita hormati karena mereka punya keutamaan, ya. Jadi mereka sudah terlebih dahulu terlahir, yang kemungkinan tentunya sudah lebih banyak perbuatan baik yang dia lakukan, banyak pahala yang sudah dia dapatkan karena mereka lebih tua secara umurnya. Nah, itu yang harus kita selalu tanamkan pada diri kita, dan itu yang disebut sebagai sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Siapa yang Aini Wison Hasan ada? Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Nah, tawadhu itu apa? Rendah hati Ustaz. Rendah hati. Jadi di antara bentuk tawadhu seperti apa? Hmm? Mbak Aini, Merasa ya, gimana di antara contoh tawadhu? merasa kita lebih rendah dari orang lain. Baik. Jadi sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, antas ruja min baitika fala tara ahadan illa annahu khairun minka. Ya, jadi yang dimaksud dengan tawadhu sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, itu ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau tidak melihat seseorang kecuali engkau katakan atau engkau meyakini bahwasanya orang itu lebih baik daripada kamu, ya. Adapun hakikoh tentu kita tidak tahu sebenarnya, dan tentunya itu hanya Allah yang Maha tahu, ya. Tapi ketika kita melihat orang lain, maka kita mengatakan bahwasanya dia lebih baik daripada saya. Nah, itu yang dimaksud dengan tawadhu. Siapapun itu, baik itu lebih tua maupun lebih muda, kita katakan bahwasanya dia lebih baik daripada saya. Kenapa demikian? Ketika lebih muda, kita katakan dia lebih baik. Kenapa? Karena tentunya dia masih lebih muda, umurnya lebih sedikit, ya, masih hidupnya masih lebih sedikit, sehingga dosanya masih sedikit juga. Ketika kita katakan orang tua itu lebih baik daripada kita, kenapa? Karena umurnya yang lebih tua, tentunya banyak kebaikan yang lebih banyak dia lakukan daripada kita. Jadi itu di antara bentuk tawadhu, ya. Jadi antakhruja min baitika fala tara ahadan illa antakula annahu khairun minka. Jadi keluar melihat orang itu menganggap bahwasanya orang lain itu lebih baik daripada kita, itu adalah
tawadhu. Baik, kemudian wa ahaduhum salif. Jadi salif ini mufradnya ya satu orang yang terdahulu itu salif. Wal umamu as-salifah. Jadi umat-umat yang terdahulu. Wal umamul ghabirah. Umamul ghabirah ini adalah umat-umat yang telah lalu, yang sudah lewat, itu al-ghabirah. Awil madiyah, atau yang terdahulu ya. Wa tajma'u ala sawalif. Jadi sawalif itu adalah umat-umat yang terdahulu. Kemudian al-muradu bis salaf, ya, yang dimaksud dengan salaf, ini menjelaskan lebih detailnya lagi. Kalau tadi secara bahasa, ini lebih pada istilahnya. Yuradu bihim tarikhiyan ashabul qurunil mufaddalah. Jadi yang dimaksud salaf secara tarikh ya, secara waktu, yang kaitannya dengan waktu, ashabul qurunil mufaddalah minas sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim mimman syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Jadi yang dimaksud dengan salaf itu adalah ashabul qurunil mufaddalah. Mereka yang hidup pada generasi yang dimuliakan. Al-qurun itu bisa diartikan abad ya, tapi maksudnya di sini generasi. Al-mufaddalah adalah yang dimuliakan, yang diutamakan. Jadi generasi yang diutamakan. Siapa? Oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan miman syahidalahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil khairiyah, yang mana Rasulullah bersaksi atas kebaikan generasi tersebut. Jadi Rasulullah mempersaksikan atas khairiyah, kebaikan dari generasi tersebut. Siapakah mereka? Yaitu tentunya as-sahabah. Ini generasinya sahabat, para sahabat, dan juga at-tabi'un, para tabi'in ya, generasinya tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'uhum, ini tabi'ut tabi'in, yaitu yang mengikuti para tabi'in. Dan ini yang disebut sebagai al-qurun al-mufaddalah ya, al-qurun al-mufaddalah yang disebutkan dalam wadalika fil hadis alladhi rawahu an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu ummati qarni. Dijelaskan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda khairu ummati qarni. Dalam riwayat yang lain khairun nas qarni ya. Jadi sebaik-baik umatku adalah generasiku. Dalam riwayat sebaik-baik umat, ini sebaik-baik manusia, dan ada juga dalam riwayat yang lain khairul qurun qarni. Jadi ada beberapa riwayat ya di sini terkait hadis ini yang memiliki makna yang sama. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah generasi setelahnya, yaitu generasi setelah generasinya Rasulullah. Generasi Rasulullah berarti para sahabat ya, karena para sahabat yang membersamai Rasulullah, yang hidup di tengah-tengah Rasulullah SAW, ataupun menjadi sahabat ataupun membersamai Rasulullah SAW. Kemudian generasi yang setelah para sahabat tersebut, yaitu para tabi'un. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi para tabi'ut tabi'in, yang mengikuti para tabi'in. Nah, ini 3 generasi terbaik yang langsung ditazkiyah oleh Rasulullah SAW, yang merupakan generasi yang paling utama. Qala Imran, wala adri adzkuru ba'da qarnihi qarnain aw salasan. Jadi di sini perawi mengatakan beliau tidak tahu dzukira ba'da qarnihi, apakah disebutkan setelah kurunnya Rasulullah itu qarnain aw salasan. Jadi apakah 2 kurun setelah kurunnya Rasulullah atau 3 kurun setelahnya. Jadi di sini ada sedikit keraguan dari perawi,
apakah yang disebutkan oleh Rasulullah itu setelah beliau menyebutkan eh, korni itu apakah sumalladina yalunahum, sumalladina yalunahum, atau sumalladina yalunahum, sumalladina yalunahum, sumalladina yalunahum. Jadi dua atau tiga ya. Tapi tentunya yang rajih yang sebagaimana di beberapa riwayat itu dua setelah dari turunnya Rasulullah. Jadi setelah beliau menyebutkan kornihi itu kornain ba'dahu. Oh, kornain ba'da kornin Nabi. Jadi khairun nasi korni semalladina yalunahu semalladina yalunahu. Jadi tidak tambah satu lagi yalun semalladina yalunahu. Tapi secara eh, ini secara apa namanya substansi semua yang mengikuti mereka. Makanya sering ketika kita di pembukaan suatu apa ceramah ataupun nasihat itu eh, jadi sholawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi atau man ittaba'a hudahu ya man ittaba'ahum bi ihsan misalnya dan setelah dan misal itu semuanya intinya semua yang mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keutamaan yang sama. Summa inna ba'dakum. Ini nanti yang menunjukkan itu di sini ya ayat ini. Tapi sebelum kita ke ayat ini kita selesaikan hadisnya dulu. Summa inna ba'dakum. Kemudian setelah kalian, maksudnya setelah kurun-kurun ini, setelah generasinya Rasulullah, kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in, kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, itu setelahnya itu datang suatu kaum yasyaduna wala yusyadu. Jadi yang mereka itu bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wa yakhununa wala yu'tamanun. Jadi dia eh, di apa namanya? Berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Jadi kaum ataupun manusia-manusia setelah itu datang orang-orang seperti ini. Jadi bersaksi tapi tidak diminta untuk bersaksi dalam artian di sini bisa dimaknai tidak benar-benar memegang apa yang menjadi persaksiannya. Kemudian yakhununa wala yu'tamanun, dia berkhianat dan tidak mau apa namanya mengemban amanat dengan sebaik-baiknya, tidak dapat dipercaya. Kemudian wayanzuruna wala yafun, jadi bernadar tapi tidak memenuhi nadarnya. Jadi ada yang bernadar tapi dia tidak benar-benar memenuhi apa yang menjadi nadarnya, atau bersumpah tapi dia tidak melaksanakan sumpah tersebut. Wa yadhharu fihim as-saman. Jadi di antara ciri orang-orang ini adalah yadhhar fihim, tampak pada mereka as-saman. Saman itu kegemukan ya. Jadi tanda-tanda kaum akhir zaman itu perutnya buncit-buncit, badannya apa namanya gemuk tapi gemuk yang tidak sehat ya. Dan itu banyak zaman sekarang seperti itu ya. Jadi rata-rata bahkan kadang orangnya nggak terlalu besar tapi perutnya besar ya. Nah itu tentunya tanda-tanda hari kiamat. Nah ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW atau Muhammad itu benar-benar Nabi. Kenapa? Karena beliau menyampaikan eh, perkara-perkara yang akan terjadi sepeninggal beliau. Ini menjadi saksi, menjadi bukti bahwasanya Muhammad adalah Nabi. Dan banyak hal-hal lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang menjelaskan perkara-perkara sepeninggal beliau, seperti adanya pemimpin-pemimpin yang lebih condong kepada dunia, ya, seperti juga apa namanya sayati ala nasi zaman atau sanawatun khadda'at, ya'ti ala nasi sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia itu tahun-tahun penuh tipu daya, yusaddaqu fihal kadzib, yang mana orang dusta tapi dianggap jujur, wa yukadzabu fiha shadiq, orang sebaliknya orang jujur malah dianggap dusta ya. Malah tidak dipercaya.
wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang khianat itu malah dipercaya, diberikan kepercayaan, dijadikan pejabat, dijadikan apa eh, berikan kedudukan dan lain sebagainya, diberikan kerjaan. Tapi sebaliknya wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang amanah malah dianggap berkhianat ya. Jadi dan ini sudah terjadi ya, sebagaimana orang-orang yang benar-benar mengemban amanah dengan baik malah tidak lagi diberikan amanat ya. Itu tentunya suatu musibah. Ini tanda-tandanya sudah apa yang disebutkan Rasulullah ini sudah terjadi ya. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan nanti akan mulai berbicara para ruwaibidah. Kila amar ruwaibidah ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ar-rajulu tafih yatakalam fi amril am. Jadi orang yang tafih, yang apa namanya, tidak tahu ilmunya tapi dia berbicara tentang banyak hal. Dan ini sudah terjadi ya. Banyak orang-orang yang sebenarnya bukan spesialisnya ataupun bukan apa namanya, eh, bukan pakarnya gitu, bukannya ahlinya dalam suatu ilmu, tapi dia ikut berkomentar, dia ikut ngomong di situ. Nah, tentu ini tidak benar, karena khawatirnya ketika seseorang tidak mempunyai ilmunya tapi dia ikut berkomentar, dia ikut ngomong, maka akan salah dalam apa namanya, komentarnya ataupun omongannya tersebut. Dan ketika misalnya salah dan itu malah misalnya dilaksanakan oleh orang, tentunya itu akan menjadi perkara yang fatal ya, akan menjadi dhalun mudil. Dan itu yang terjadi seperti juga dalam sebuah hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, sebenarnya Allah itu tidak mengambil ilmu serta merta dicabut dari manusia ya, dari dada-dada manusia, dari dada-dada hamba. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mengambil ilmu dari bumi itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi ketika ada seorang yang alim itu meninggal, itu menjadi tanda bahwasanya Allah sedang mengangkat ilmu dari bumi, sedang mengambil ilmu dari bumi. Ada seorang syekh ataupun seorang alim yang meninggal dunia, itu menunjukkan bahwasanya Allah sedang mengangkat ilmu, sebagian ilmu dari dunia. Hatta idza lam yubqi aliman, maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyisakan orang yang alim di muka bumi, atau mungkin orang alimnya tinggal sedikit, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, maka manusia akan menjadikan panutan mereka, akan menjadikan kudwah mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, karena mereka yang dijadikan panutan, mereka yang dijadikan kudwah, maka mereka yang ditanya, karena mereka yang jadi pemimpin, yang jadi apa eh, panutan tadi. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka karena mereka ditanya dan tidak punya ilmunya, maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Nah, biasanya orang yang tidak berilmu itu ketika ditanya itu apa gengsi ya kalau tidak menjawab ya. Kalau ketahuan nggak bisa jawab itu gengsi. Padahal harusnya nggak masalah, orang yang alim itu ketika dia nggak tahu dia akan mengatakan nggak tahu. Man qala la adri faqad afta. Jadi kalau memang nggak tahu, katakan nggak tahu. Itu bukan aib ya. Justru ketika nggak tahu, apalagi dalam perkara agama, kemudian dia sok tahu, asal jawab, dan ternyata salah jawabannya, maka itu fatalnya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Maka orang itu berfatwa tanpa ilmu, fadhallu, maka dia sesat, wa adallu, dan dia menyesatkan orang lain. Jadi pemimpin-pemimpin juhal tadi dia sesat karena dia jawabnya tanpa dasar ilmu, wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain karena yang mereka menjadikan pemimpin tadi panutan, ternyata panutannya sesat ya, yang mengikutinya pun juga ikut sesat.
Saya kembali ke sini. Fa ashabu hadhil qurun. Jadi mereka yang hidup pada generasi ini adalah afdalul ummati wa akramul khalqi ba'dan nabiyyin. Mereka adalah yang paling umat paling mulia, paling utama dan makhluk yang paling mulia. Tentunya ba'da an-nabiyyin ya, setelah para nabi. Jadi mereka adalah generasi terbaik, manusia terbaik setelah para nabi. Dan tentunya yang paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah dan seterusnya yang disebutkan ada al-asyru al-mubasysyirina bil jannah. Ada 10 sahabat yang disebutkan dijamin diberikan kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah SAW. Dan ada beberapa sahabat yang sebagaimana disebutkan dalam hadis itu langsung dapat jaminan surga oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya juga Ukasyah ketika Rasulullah menjelaskan tentang hadis 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Ukasyah berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, qala anta minhum. Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk dari mereka, yaitu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah mengatakan anta minhum. Ini menunjukkan bahwasanya kasa termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian juga secara umum, di antaranya seperti juga Ahlul Badr. Ya. Ahlul Badr itu juga mendapatkan jaminan surga. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ya. Bukan Allah mengatakan i'malu masyi'tum qad ghafartu lakum. Jadi lakukan semaumu sudah aku ampuni dosa kalian. Jadi sudah diampuni dosa-dosa para ahlul badar yang ikut dalam perang Badar tersebut. Tapi meskipun begitu tidak ada di antara mereka yang kemudian melakukan, maksudnya seenaknya melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Meskipun sudah dapat jaminan dan seharusnya seperti itu. Sedangkan kita ataupun mungkin orang-orang saat ini yang tidak mendapatkan jaminan sama sekali, mereka mau ibadah aja malas-malesan ya, sholat malas-malesan, puasa juga kadang berat, melakukan amalan-amalan juga berat, padahal tidak ada jaminan surga ya. Nah mereka yang sudah dijamin saja masih ibadahnya Masya Allah. Di antaranya Rasulullah sendiri ketika Qiyamul Lail itu beliau saking lamanya itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ya. Jadi karena eh, ibadah Rasulullah itu kan ada dua ya. Ya maksudnya yang tidak tampak umum ya, yang dilakukan di rumah dan itu diketahui oleh keluarganya, tentunya oleh istrinya atau mungkin pembantunya Anas bin Malik misalnya atau yang lainnya yang hidup berada di sekitar Rasulullah. Dan ada yang kelihatan secara umum. Nah, yang tidak kelihatan ini diantaranya tentu yang meriwayatkan adalah dari keluarganya. Di antaranya seperti Aisyah itu meriwayatkan bahwasanya qaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta tafattarat qadamah hatta tawarramat qadamah. Jadi ada riwayat tafattarat adalah tawarramat. Artinya hampir sama ya. Tafattarat itu sampai pecah-pecah kakinya. Rasulullah qiyamul lail sampai kakinya itu pecah-pecah. Dalam riwayat tawar romat itu juga bisa diartikan bengkak ya sampai sampai saking lamanya berdiri sampai kakinya itu bengkak. Kemudian dikilalahu dikatakan kepada beliau atau ada. Jadi Aisyah berkata kepada Nabi wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah mengampuni engkau dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi dosa, kalaupun ada dosa yang akan datang, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah masih seperti itu dalam beribadah, Masya Allah. Jadi sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Tentunya harus tetap sesuai tuntunan ya, bukan berarti tidak kenal lelah, tidak kenal waktu terus tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan syariat ya. Kemudian apa kata Rasulullah ketika ditanya seperti itu atau fa'al hadza
Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Rasulullah, afala akuna 'abdan syakura. Tidak bolehkah kalau aku menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwasanya beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Jadi itu sebagai rasa syukur beliau. Dan itulah yang dikatakan dengan syukur ya. Jadi syukur itu berarti em, dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi ada seseorang yang dia mengatakan secara lisan dia bersyukur, tapi ternyata secara perbuatan tidak em, menggambarkan hal tersebut, maka sebenarnya pada hakikatnya belum dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Dan kita diingatkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur akan Allah tambah nikmat Allah. Tapi sebaliknya kalau kufur, maka tentunya azab Allah sangatlah teramat pedih. Jadi implementasi dari rasa syukur itu adalah dengan kita memperbanyak amal ibadah, dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Baik, kemudian dan di antara mereka, di antara khairul qurun tersebut, fihi musiddiqun, ini termasuk di situ Abu Bakar As-Siddiq, para siddiqun, wasyuhada, para syuhada, seperti halnya juga siapa Umar dan Utsman, itu para syuhada, ya, sebagaimana kisah yang mungkin sudah pernah antum semua dengar. Jadi suatu ketika Rasulullah itu berada di atas gunung Uhud ya, berada di atas gunung dan bersama beliau ada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi saat itu ada beliau sama 3 sahabatnya berada di atas sebuah bukit atau gunung Uhud ya. Kemudian gunung itu bergetar. Gunung itu bergetar dan Rasulullah saat itu mengatakan usmut ya Uhud. Tenang wahai gunung Uhud. Sungguhnya di atas engkau ini adalah Nabi, maksudnya adalah beliau, wa wasiddiq dan juga seorang siddiq, itu maksudnya adalah Abu Bakar, wa syahidain dan 2 syahid. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Nabi ya, karena beliau tahu bahwasanya Umar dan Utsman itu nanti akan menjadi seorang syuhada minas syuhada, seorang syahid ya. Yang mana Umar ketika sholat di tikam yang ditusuk sama orang Yahudi Al-Majusi ya, Al-Majusi, Lu'lu'ah Al-Majusi. Kemudian juga Utsman itu dibunuh juga setelah dikepung oleh orang-orang Khawarij ya, atau orang-orang munafik ya, di selama 3 hari. Dan itu menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan Rasulullah itu benar, yaitu Abu Bakar seorang siddiq, kemudian Umar mati dalam keadaan syahid, dan juga Utsman meninggal dalam keadaan syahid juga. Ya, kemudian wasolihuna wal a'immah alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi orang-orang yang terdahulu, yang mendahului di awal-awal waktu, minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi yang mengikuti as-sabiqunal awwalun ini dengan ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, maka Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu semuanya min ahlil jannah. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seseorang kemudian memasukkannya ke dalam neraka.
Ketika Allah ridho kepada seseorang, itu menunjukkan bahwasanya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, surganya kelak, yaitu di hari kiamat kelak. Jadi secara keseluruhan, secara umum, para sahabat itu semuanya min ahlil jannah. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Wa'adda lahum jannah, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga. Jadi yang Allah ridhoi itu Allah siapkan bagi mereka surga. Tajri tahta al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya abadan selamanya. Dzalikal fawzul azim, dan yang demikian adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang sebenar-benarnya. Jadi kemenangan yang hakiki itu adalah ketika seseorang sudah bisa masuk dalam surga. Ketika di dunia ini maka tidak ada kemenangan yang sebenarnya. Jadi kemenangan di dunia itu hanya kemenangan sesaat saja. Adapun kemenangan yang hakiki adalah ketika seseorang bisa memenangkan surga Allah. Makanya dikatakan bahwasanya rohah itu adalah nanti ketika di akhirat. Ketika seseorang sudah masuk surga itu baru rohatul mukmin, ya, rohahnya orang mukmin. Adapun di dunia ini bagi seorang mukmin seharusnya tidak ada rohah. Suatu ketika Imam Ahmad itu pernah ditanya, jadi ada seseorang yang datang dari Khurasan, jauh-jauh dari Khurasan datang kepada Imam Ahmad dan menanyakan, wahai Imam Ahmad, mata yajidul abdur roh. Jadi wahai Imam Ahmad, kapan seorang hamba itu akan merasakan rohah? Nah, rohah itu maksudnya rasa yang nyaman, rileks, santai, itu ya, rohah. Maka kata Imam Ahmad apa? Inda awwali qadamin yadu'uha fil jannah. Jadi seseorang itu selayaknya untuk rohah itu ketika pertama kali orang tersebut meletakkan kakinya ataupun melangkahkan kakinya ke surga. Jadi selama di dunia itu adalah darul amal. Jadi dunia ini adalah tempatnya kita untuk beramal, untuk bercapek-capek, untuk memperbanyak amalan, tidak untuk bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk roh. Rohah itu nanti ketika seseorang sudah melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, maka disitulah orang mukmin akan mendapatkan rohah. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Jadi dunia itu ibaratnya penjara bagi seorang mukmin. Kenapa dikatakan penjara? Karena harusnya orang mukmin itu bercapek-capek di dunia ini. Harusnya orang mukmin itu eh, menghabiskan waktunya untuk memperbanyak amalan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bersama bahwa tujuan kita diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya siapa? Ahya ada? Ada Ahya? Nggak ada. Atau ditinggal tidur ini? Ahya, silakan. Dalil bahwasanya manusia itu diciptakan suaranya belum keluar. Ahya ini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Perempuan Ustaz. Nah, dalil manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Ayo, silakan. Mbak Ahya, Atika, Wa ma Atika ada. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang lainnya ada yang bisa berlian nurani, nuraini atau nurani, nurani. Wa ma khalaqtul Ada jinna wal insa illa liya'budun. enggak ya? Ini dalil yang lain yang semisal dengan itu. Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab selain
selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan sudah ini ya, maksudnya itu masyhur, ma'ruf lah. Coba ada yang tahu siapa yang menyebutkan dalil yang semisal dan maknanya serupa, tapi bukan itu, bukan yang wa ma khalaqtul jinna. Wa ma umiru illa liya'budun. Nah, Santi. Jadi dalam ayat itu juga Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah manusia itu diperintah, disuruh, diciptakan illa liya'budullaha kecuali untuk beribadah pada Allah. Nah, beribadah itu pun juga tidak asal ibadah, yaitu ibadahnya harus apa? Mukhlishina lahuddin. Harus dengan ikhlas dan sesuai petunjuk agama. Jadi sesuai dengan tuntunan agama, tidak boleh asal-asalan. Nah, dari ayat ini kita tarik kesimpulan bahwasanya syarat diterimanya ibadah seseorang itu ada dua, yaitu yang pertama apa? Ikhlas, niatnya itu ikhlas karena Allah, karena ibadah yang tidak didasari ikhlas itu sia-sia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Tiba Ustaz. ya, ittiba ataupun mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh, mengikuti tuntunan, mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW atau syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jadi ketika ibadah itu tidak berdasarkan dua perkara ini, maka tidak akan diterima. Seseorang dia beribadah dengan semangat, ya, dengan ikhlas, semangat, tapi ternyata ibadah yang dilakukan nggak ada contohnya, percuma. Dia akan diterima ibadah tersebut. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Seorang yang dia melakukan amalan yang tidak ada contohnya, ya kan, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, maka mardud amalannya, tidak akan diterima. Atau yang mengadakan suatu amalan, maka dia akan tertolak. Jadi semangat saja nggak cukup. Ya. Kadang banyak yang semangat ingin mendapatkan kebaikan. Pertanyaan, la nuridu hadza illa al-khair. La nuridu min hadza illa al-khair. Kami tidak menginginkan dari ini kecuali kebaikan. Tapi tidak cukup apa niat yang baik itu tidak cukup, atau keinginan untuk melakukan kebaikan itu nggak cukup. Tapi harus ada tuntunan, harus ada petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya kalau ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak perlu untuk diamalkan. Meskipun dia bersemangat untuk beribadah, untuk memperbanyak amalan, tapi tidak berarti amalan-amalan yang nggak ada tuntunannya juga dia lakukan. Ya. Kalau semangat orang amalan yang ada tuntunannya sudah banyak, lakukan aja yang sudah ada tuntunannya, itu pasti waktunya juga sudah akan habis untuk yang melakukan yang ada tuntunannya. Tidak usah mencari perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, sia-sia saja. Bahkan ya seharusnya kita kan mempraktekkan apa yang ada di dalam dua ayat tersebut, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk beribadah, maka jadikan setiap waktu kita, setiap detik dari hidup kita itu adalah bernilai ibadah. Apakah bisa? Bisa. Jadi kita kalau ingin menjadikan setiap menit, setiap detik kita itu ibadah, itu bisa. Jadi kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya bernilai ibadah, bisa. Ketika kita niatkan itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melakukan perkara-perkara yang dicintai dan mendatangkan ridho Allah, maka itu semuanya bernilai ibadah. Misalnya ketika kita mau tidur, kita melaksanakan adab-adab sebelum tidur. Ya, kita berwudu terlebih dahulu,
Anak yakin nggak semua yang ada di sini sebelum tidur wudhu ya. Anak yakin. Atau mungkin kalaupun ada mungkin satu dua. Tapi hampir rata-rata yang di sini, yang di Zoom ini, ketika mau tidur wudhu dulu itu anak yakin nggak ada. Ataupun ada cuma satu dua tadi. Nah, ini tuntunan dari Rasulullah SAW yang seharusnya kita amalkan. Jadi sebelum tidur tuh wudhu dulu, kemudian apa namanya zikir sebelum tidur ya, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu ditiupkan ke telapak tangan dan di apa namanya diusapkan ke anggota-anggota tubuh yang bisa terjangkau ya. Kemudian membaca surat-surat sebelum tidur seperti eh, Al-Mulk ya, tabarakalladzii biyadihil mulk, kemudian juga Alif Lam Mim As-Sajdah, itu di antara yang diamalkan oleh Rasulullah sebelum tidur ya. Bahkan eh, surat Tabarok itu sendiri itu ketika seseorang membacanya tiap malam itu nanti akan memberikan syafaat bagi yang membacanya, akan eh, memberikan syafaat bagi yang senantiasa mengamalkannya, ya, membacanya. Kemudian juga akan menjauhkan dari siksa kubur sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika kita membaca surat Al-Mulk setiap hari, maka itu akan menjauhkan dari azab kubur dan menjadi syafaat nanti di akhirat. Kemudian setelah baca surat itu, baca doa sebelum tidur. Jadi memang prosesnya agak panjang ya, dan makanya kebanyakan manusia ataupun kebanyakan orang muslim lalai di sini, tidak mengamalkan apa amalan-amalan sebelum tidur ini ataupun adab-adab sebelum tidur ini. Baca doanya pun juga cuma satu dua ya. Mungkin kalian hafalnya yang doa yang pendek ya, yang apa eh, gimana doa sebelum tidur? Bismika Allahumma amutu ya, itu ya paling yang dihafal itu ya, padahal banyak sekali. Di antaranya di akhir itu Allahumma inna aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Jadi suatu ketika Rasulullah ketika bersafar dengan para sahabat ya, suatu ketika bermalam di sebuah tempat itu dan mendengar ada salah seorang sahabatnya, karena lupa namanya, itu sebelum tidur membaca doa ini. Nah, di akhir doa itu disebutkan wabi nabi kaladi arsalta, tapi sahabat itu mengatakan wabi rasuli kaladi arsalta. Maka Rasulullah ketika mendengar itu mengatakan la wabi nabi kaladi arsalta. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu tauqifi. Doa itu harus sesuai dengan wahyu, harus sesuai dengan tuntunan. Ketika doa itu adalah doa bil maksur ya, doa bil maksur, maka harus sesuai yang ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Kecuali kalau doa itu doa dari diri kita sendiri, maka tidak harus sesuai dengan apa yang ada di dalam nas tersebut. Nah, di sini pada maknanya sama. Wabi rasulika ladzi arsalta dengan wabi nabiyyika ladzi arsalta itu sama maknanya. Rasul dengan nabi, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Tapi oleh Rasulullah disalahkan ketika sahabat tersebut mengucapkan wabi rasulika ladzi arsalta. Karena yang benar wabi nabiyyika ladzi arsalta. Jadi ini menunjukkan ketika kita berdoa dengan doa-doa bil ma'sur yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh merubah lafadznya meskipun dengan muradifnya atau persamaan katanya, meskipun maknanya sama. Kecuali kalau kita doa dengan doa kita sendiri. Baik, itu ya. Jadi ketika mau tidur, mengamalkan adab sebelum tidur, maka insya Allah seluruh di apa namanya selama dia tidur maka itu dicatat ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangun tidur, baca doa, setelah itu juga apa ke kamar mandi pun juga baca doa sebelum masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi juga membaca doa keluar dari kamar mandi, kemudian juga sebelum makan misalnya ya, itu juga dengan
mengamalkan adab-adab makan ya, dibaca basmalah, kemudian dengan tangan kanan. Tidur pun tadi juga misalnya ala jambi al-yumna dan seterusnya, itu di antara adab-adab yang harus diketahui oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat ketika misalnya pergi ke sekolah atau pergi ke tempat kerja, itu sambil kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu waktu itu bernilai ibadah semua. Halo? Bisa didengar ya suaranya? Bisa. Karena Ustaz. ada tulisan internet is unstable. Ya, di sini memang agak susah internetnya, tapi semoga jelas ya. Nah, jadi ketika antum di setiap detik antum, setiap waktu antum itu antum niatkan ibadah kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah dan kecintaan Allah, maka itu ibadah. Misalnya antum duduk, antum sambil zikir astagfirullah, atau memperbanyak istighfar ya. Dan istighfar ini tentunya sebagaimana disebutkan Rasulullah, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsir. Beruntung bagi seseorang atau siapa saja yang mendapati di catatan amalnya itu banyak istighfar. Jadi kalau antum dengan beruntung perbanyak istighfar. Kemudian juga zikir-zikir yang lain tentunya kalimatani khafifatani ala lisan sakinatani fil mizan. Jadi ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan di lisan tapi berat timbangan kebaikannya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian juga zikir itu ahabul kalam ilallah, itu ada 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi memperbanyak zikir-zikir ini, maka insya Allah di setiap waktu luang kita iringi kita penuhi dengan zikir-zikir ini, maka waktu kita semua adalah bernilai ibadah. Tapi insya Allah waktunya sebentar lagi kita habis. Jadi intinya ketika kita ingin memaksimalkan waktu kita dan mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah, maka kita jadikan setiap waktu kita adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, karena kita tahu makna ibadah itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Jadi segala nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Jadi apapun itu yang mendatangkan kecintaan Allah dan mendatangkan keridhaan Allah, maka itu bernilai ibadah. Jadi apapun yang antum lakukan, bahkan itu amalan-amalan yang mubah, ketika kita niatkan untuk Allah, maka itu bernilai ibadah. Seperti makan tadi, itu perkara mubah. Ya, sebentar, ini udah habis, tapi sebentar dikit lagi. Jadi apapun perbuatannya, baik itu perbuatan yang mubah, ketika kita niatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Ya. Saya mungkin sampai sini kita cukupkan. Ya. Untuk kurang lebihnya, maaf. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.